kamu bertanya-tanya bagaimana sistem pelayanan kesehatan bekerja di berbagai negara? Dalam video ini kita akan melihat perbandingan menarik antara Taiwan, negara maju di Asia Timur dengan sistem kesehatan yang terorganisir, dan Afghanistan, negara berkembang di Asia Selatan yang menghadapi banyak tantangan dalam sektor kesehatan. Kita juga akan membahasnya melalui konsep New Public Service atau NPS yang menempatkan warga negara sebagai fokus utama dalam pelayanan publik. Taiwan memiliki populasi sebesar 23,5 juta jiwa dengan kepadatan penduduk yang tinggi, mencapai 652 jiwa per kilometer persegi. Harapan hidup penduduknya mencapai angka 81,3 tahun, mencerminkan kualitas hidup dan sistem kesehatan yang baik. Tingkat literasi di Taiwan mencapai 98,7%, yang juga menunjukkan akses pendidikan yang merata. Di sisi lain, Afghanistan memiliki populasi yang lebih besar, yakni sekitar 40,2 juta jiwa, tetapi dengan kepadatan penduduk jauh lebih rendah, hanya 62 jiwa per kilometer persegi. Median usia penduduk Afghanistan sangat muda, yaitu 18,9 tahun, menunjukkan tingginya angka kelahiran di negara ini. Namun, harapan hidup di Afghanistan hanya 65,6 tahun, jauh lebih rendah dibandingkan Taiwan, akibat tantangan dalam sistem kesehatan dan ketidakstabilan politik. Aksesibilitas layanan kesehatan. Dalam hal aksesibilitas, Taiwan telah menerapkan sistem kesehatan yang diakui dunia, yakni National Health Insurance atau NHI. Sistem ini mencakup hampir seluruh penduduk, memberikan akses yang adil dan komprehensif terhadap layanan kesehatan berkualitas tinggi. Taiwan juga memiliki program Medical Care Network yang mendistribusikan fasilitas kesehatan secara merata, sehingga tidak ada daerah yang terisolasi dari akses layanan kesehatan. Bahkan, saat menghadapi pandemi COVID-19, Taiwan mampu merespon dengan cepat, menjaga angka kematian tetap rendah dan layanan kesehatan tetap optimal. Sebaliknya, Afghanistan menghadapi tantangan yang sangat besar dalam menyediakan akses layanan kesehatan. Hanya sekitar 17% fasilitas kesehatan yang berfungsi secara optimal. Sebagian besar masyarakat di daerah perdesaan kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar, terutama perempuan dan anak-anak. Larangan bagi perempuan untuk bekerja di sektor kesehatan setelah pengambilalihan Taliban memperburuk situasi, karena banyak komunitas yang hanya menerima tenaga medis perempuan untuk menangani pasien perempuan. Kualitas infrastruktur dan fasilitas kesehatan. Kualitas infrastruktur kesehatan di Taiwan menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Dengan 17 institusi medis bersertifikasi Joint Commission International, Taiwan membuktikan komitmennya terhadap layanan kesehatan kelas dunia. Teknologi medis di negara ini juga sangat maju, termasuk di bidang transplantasi hati dan kedokteran reproduksi. Fasilitas modern seperti ini membuat Taiwan mampu memberikan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi dengan biaya terjangkau. Di Afghanistan, situasi sangat berbeda. Sebagian besar fasilitas kesehatan kekurangan sumber daya, sekitar 50% fasilitas tidak memiliki akses ke air bersih dan hanya 14% yang memiliki listrik andal. Kekurangan infrastruktur ini membuat banyak pasien tidak mendapatkan perawatan dasar yang dibutuhkan, termasuk imunisasi anak dan penanganan penyakit menular seperti malaria dan tuberkulosis. Rasio tenaga medis terhadap populasi. Rasio tenaga medis adalah indikator penting kualitas layanan kesehatan. Taiwan memiliki 2,5 dokter per 1.000 penduduk, mencerminkan akses layanan medis yang memadai. Pendidikan tenaga medis yang berkualitas tinggi di Taiwan juga menjadi pendorong tingginya jumlah dokter dan profesional kesehatan yang kompeten. Namun, di Afghanistan, rasio dokter hanya 0,3 per 1.000 penduduk, salah satu yang terendah di dunia. Ketidakstabilan politik, minimnya investasi di sektor kesehatan, dan terbatasnya akses pendidikan medis adalah faktor utama yang menyebabkan rendahnya angka ini. Wilayah perdesaan bahkan seringkali tidak memiliki akses ke tenaga medis sama sekali. Program kesehatan preventif. Taiwan telah menunjukkan keberhasilan besar dalam program kesehatan preventif. Program imunisasi seperti Universal Hepatitis B Immunization secara signifikan menurunkan angka infeksi penyakit. Selain itu, pemerintah Taiwan juga menyediakan screening kesehatan gratis untuk deteksi dini kanker, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Regulasi ketat terhadap tembakau dan alkohol serta kampanye pengurangan obesitas menjadi bagian penting dari promosi gaya hidup sehat di Taiwan. Sebaliknya, Afghanistan lebih fokus pada program dasar seperti imunisasi polio dan campak. Program ini seringkali didanai oleh organisasi internasional seperti WHO dan UNICEF. Namun, cakupan imunisasi masih rendah, terutama di daerah konflik. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya memperlambat pelaksanaan program preventif. Sementara penyakit menular seperti malaria dan tuberkulosis tetap menjadi ancaman besar.
Analisis NPS. Dalam kerangka NPS, Taiwan berhasil menerapkan pendekatan yang berpusat pada warga negara. Sistem NHI dirancang untuk melayani setiap individu tanpa diskriminasi, memastikan bahwa seluruh penduduk memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan. Pemerintah Taiwan juga melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui survei kepuasan dan konsultasi publik. Sementara itu, Afghanistan masih berjuang untuk memenuhi prinsip-prinsip NPS. Akses layanan kesehatan seringkali bergantung pada kemampuan individu untuk membayar. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan masih sangat terbatas, terutama di daerah yang dilanda konflik. Melihat perbandingan ini, kita jadi paham bahwa stabilitas investasi dan fokus pada warga negara benar-benar bisa membuat perbedaan besar dalam pelayanan kesehatan. Taiwan menunjukkan bagaimana sistem yang baik bisa berjalan, sementara Afghanistan masih menghadapi banyak tantangan yang harus diatasi. Semoga materi kali ini memberikan wawasan baru untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan ikut belajar bersama.